Selamat datang di channel Bang Noden. Di video ini kita akan membahas sebuah series yang sangat bagus, sebuah jalan cerita penuh teka-teki yang selalu bikin penasaran. Langsung saja yuk, berikut kisahnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seseorang dengan leher yang terluka, dan di sana juga terdapat pemberitaan kejadian penembakan yang terjadi pada Reddington. Kini Reddington tengah dilindungi oleh Kim dan juga Dembe dari serangan musuh-musuh Reddington. Dengan upaya yang keras, Kim dan Dembe berhasil membawa Reddington pergi dengan menggunakan mobil. Di dalam mobil, Kim meminta bantuan Cooper untuk segera mengirimkan bala bantuan ke sini. Namun dengan cepat Dembe mencegah itu dan menyuruh Kim untuk menghubungi nomor bintang 77 yang nomor ini didesain khusus untuk orang-orang yang ada di pihak Reddington. Salah satu contohnya yaitu Miss Kaplan yang dengan cepat mengirimkan lokasi aman kepada Kim untuk membawa Reddington berobat. Dembe pun bergegas membawa Reddington ke tempat yang dimaksud. Dan kisah The Blacklist kali ini adalah Leonard Cole, The Blacklist nomor 62. Scene berganti memperlihatkan seluruh anak buah Reddington yang mempersiapkan diri dan juga tempat untuk segera menangani Reddington. Sementara itu di lain sisi, direktur juga terus menyuruh anak buahnya untuk menuntaskan misinya membunuh Reddington. Kemudian kita diperlihatkan dengan seseorang yang berhasil melihat kemana Dembe membawa pergi Reddington melalui CCTV yang terpasang di tempat kejadian penembakan. Dengan begini bisa disimpulkan kalau orang ini sedikit demi sedikit mengetahui jejak terakhir mobil yang digunakan oleh Dembe. Kini Reddington pun mendapatkan penanganan yang sangat cepat. Di tempat berbeda, Cooper dan White tengah membahas soal kejadian penembakan Reddington. Beberapa saat setelah itu, Mr. Connolly pun datang untuk mengatakan hal yang sama. Di sana Connolly mengatakan pada Cooper bahwa ia siap membantu menyelamatkan Reddington jika Cooper meminta tolong padanya. Setelah mendengar hal itu, Cooper juga mendapatkan informasi dari agen Kim, lokasi keberadaan Reddington saat ini. Tak cuma itu, Kim juga memberikan nama seseorang untuk mereka cari, yaitu Leonard Cole. Orang yang ada di pihak Reddington yang tahu dalang dibalik semua kejadian ini. Di sana, dengan jelasnya Kim memberikan informasi tempat Reddington dirawat kepada Cooper agar Kim mendapatkan bantuan dari agen FBI. Yang dimana dalang ini sangat menginginkan The Fulcrum yang ada di tangan Reddington. Kim juga menambahkan jika saat ini Leonard Cole juga telah diserang oleh pasukan pemburu Reddington. Namun sepertinya Leonard Cole berhasil kabur meskipun di tubuhnya terdapat banyak luka. Sebelum mengakhiri percakapan, Cooper pun mengatakan kalau ia akan segera mengirimkan tim ke sana untuk membantu Kim. Setelah menelpon Cooper, Kim melihat kondisi Reddington yang terluka sangat parah yang tengah dirawat oleh dokter-dokter profesional. Di kantor FBI, para agen menceritakan kejadian yang menimpa Cole, di mana saat itu Cole terus diserang oleh sekelompok orang hingga membuat Cole bergegas menyelamatkan dirinya. Cooper kemudian menyuruh Risler untuk segera memeriksa lokasi kejadian tempat Cole diserang dan temukan apapun yang bisa dijadikan acuan untuk menemukan Cole. Di tempat Reddington dirawat, datanglah bala bantuan dari FBI. Tapi sayang, ketika masuk, Mr. Kaplan langsung menembaki mereka berdua karena Kaplan tahu itu bukanlah agen FBI. Itu adalah anak buah si pemburu Reddington. What the hell?
Dengan kejadian ini, Miss Kaplan pun tahu jika lokasi ini sudah tidak aman lagi dan sebentar lagi musuh-musuh Reddington akan segera berdatangan ke sini. Tak cuma itu, ternyata di ruangan perawatan salah satu dokter juga telah tewas yang membuat keadaan semakin kacau. Kin mengajak para dokter-dokter ini untuk cepat mungkin untuk menyelesaikan pengoperasian agar mereka bisa bergegas pergi dari sini. Kin pun menyuruh mereka semua untuk menutupi terlebih dahulu bekas bedahan jika memang waktu pengoperasian tidak bisa cepat dalam 15 menit. Kin yang melihat kurangnya tenaga medis mencoba menghubungi seseorang bernama Nick untuk membantunya. Nick adalah mantan Kin yang ditinggal nikah. Dengan bujuk rayuan yang dilakukan oleh Kin kepada Nick, Nick pun akan membantu Kin dan bergegas pergi ke sana. Setelah itu, Kin dan yang lainnya berhasil mengamankan Reddington di kediaman Tom. Di kantor FBI, Navabi pun mengatakan pada Cooper bahwa tadi ada 3 orang menyamar sebagai anggota FBI untuk mencoba membunuh Reddington. Tak cuma itu, di lokasi yang Kin beritahu kepada Cooper tadi, Reddington juga sudah tidak ada lagi di sana. Karena kini Reddington dibawa ke suatu tempat yang hingga kini tidak tahu di mana. Mendengar hal itu, Cooper lagi-lagi meminta informasi keberadaan Reddington pada Kin. Namun kali ini, Kin sepertinya merahasiakan keberadaan Reddington dari siapapun. Kemudian Navabi menanyakan keadaan Reddington, sedangkan Cooper terus saja meminta alamat Reddington pada Kin. Namun tetap Kin tidak mengatakannya dan malah menyuruh Cooper untuk segera menemukan Cole. Setelah itu, Kin menanyakan pada Tom kenapa Tom masih ada di sini, padahal paspor sudah Kin berikan pada Tom. Tom pun menjawab itu jika ia hanya ingin tinggal di sini dengan hidup yang normal. Tak berapa lama kemudian, Nick memotong percakapan mereka karena kini Nick ingin meminta bayaran sebesar $375.000 jika mereka ingin Reddington cepat sembuh. Tanpa basa-basi, Miss Kaplan pun malah memberikan $500.000 kepada Nick. Reinflate it with a chest tube and we'll start. We were never formally introduced. Absolutely. For 300. Contingencies. Shall we continue? Di lain sisi, agen FBI, lebih tepatnya Aram, berhasil mendapatkan data Leonard Cole yang diduga juga memiliki julukan sebagai Mr. Mix Gray. Tanpa pikir panjang, Cooper kemudian langsung menanyakan keberadaan Miss Gray kepada Miss Jubal yang sepertinya tahu di mana keberadaan Miss Gray. Miss Jubal kemudian menunjukkan lokasinya kepada Cooper. Anyone obstructing that inquiry? What kind of business with Raymond Reddington? I'm assuming because You have my word. Di lain sisi, di tempat perawatan, Dembe menyuruh Kin untuk pergi ke Bethesda, di mana di sana ada sebuah rumah petak bertingkat. Yang di dalam rumah itu terdapat sebuah meja dengan berisikan kotak perak yang bisa digunakan Kin untuk menggunakan fulcrum yang dimiliki oleh Kin. Dembe juga menambahkan kalau hanya Kin lah yang bisa menguraikan fulcrum itu, karena kini Cole juga tidak bisa ditemukan. Di sini bisa disimpulkan alasan Reddington menyuruh Kin mencari Cole adalah untuk membantu Kin menguraikan fulcrum. Kin pun bergegas ke sana seorang diri. Sesampainya di sana, Kin langsung mencari kotak perak yang dimaksud oleh Dembe. Di kantor FBI lagi-lagi terjadi perdebatan antara Cooper dan Miss White. Di sana White menanyakan kepada Cooper di mana lokasi Cole saat ini karena Miss White sangat ingin mengetahuinya. Tapi Cooper tidak mau memberikan informasi begitu saja. Namun ternyata Miss White bukan menanyakan keberadaan Cole, tapi keberadaan Reddington saat ini. Cooper pun lagi-lagi tidak dapat menjawab itu karena dia juga tidak tahu. Mendengar hal itu, Connolly juga menambahkan kalau White sudah melanggar protokol karena informasi keberadaan Reddington tidak boleh sampai bocor sama sekali kepada siapapun.
Di sini Miss White menyampaikan keluhannya tentang Kin yang secara terang-terangan memberikan The Fulcrum kepada seorang penjahat seperti Reddington. Connolly juga menambahkan jika saat ini Kin telah melampaui batas, Kin telah dimanipulasi oleh Reddington. Karena sebenarnya tujuan Reddington mendekati Kin dari awal adalah untuk mendapatkan The Fulcrum ini. Itulah kenapa Reddington berpura-pura menyerahkan diri ke FBI dengan menyamar sebagai informan FBI untuk memberikan daftar-daftar penjahat kepada FBI. Padahal sebenarnya Reddington hanya ingin mengetahui keberadaan Fulcrum dari Kin. Di lain sisi, kini Kin melihat berbagai foto kenangan masa lalunya di sana sebelum menemukan kotak perak itu. Sementara itu, Reddington telah berhasil sadar dan sembuh. Balik lagi dengan Kin yang akhirnya mendapati kotak perak itu. Namun ternyata di sana juga sudah ada Kaul yang langsung menodongkan Kin senjata. Di sana Kaul menceritakan semuanya tentang kejadian yang ia alami dan juga kejadian yang Reddington alami, di mana mereka berdua sudah diserang oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Direktur CIA. Kaul juga kemudian menunjukkan bekas lukanya di leher dan jari tangannya yang buntung. Tak cuma itu, Kaul juga mengatakan kalau dirinya lah orang yang dimaksud oleh Alan Fitz yang ingin bertemu Reddington. Bisa dibilang, Kaul adalah orang misterius yang pernah ditelepon oleh Reddington beberapa waktu lalu. Kaul pun kemudian mengatakan alasannya bersembunyi selama ini dan tidak mau berkeliaran. Itu karena dirinya selalu diburu-buru oleh anggota cabal. Setelah panjang lebar bercerita, Kaul pun membantu Kin untuk menguraikan Fulcrum itu dengan kotak perak. Kaul pun mulai mencobanya, dan sebentar lagi apa yang ada di dalam Fulcrum itu pun bisa terlihat oleh Kin. If you trust him, Agent Kane. Di tempat perawatan Reddington, Tom memastikan pada Reddington kalau memang dialah yang telah memberitahu kepada Kin kalau Reddington adalah bosnya yang menyuruh menjaga Kin. Tom juga mengatakan pada Reddington bahwa Reddington lah orang yang paling menyakiti Kin selama ini. The truth about us. All of it, I'm out. Balik lagi dengan Kin dan Chaol yang kali ini berhasil membuka isi Fulcrum itu, yang ternyata isinya adalah kekejaman para penguasa saat ini. Setelah melihat hal itu, Kin pun mulai tahu kalau orang yang ada di dalam Fulcrum itu terdapat CEO, kontraktor pertahanan, perwira intelijen dari Cina, India, dan dari seluruh dunia. Kaul yang mendengar perkataan Kin itu mengatakan pada Kin kalau nama-nama yang Kin sebutkan tadi adalah awalnya saja. Kaul juga mengatakan jika Alan Fitz pernah bergabung ke organisasi, namun Alan Fitz dikeluarkan oleh Direktur CIA yang ternyata namanya adalah Clandestine Service. Di perjalanan itu, Kaul dan Kin juga mengetahui jika keberadaan mereka telah diketahui dan diawasi oleh orang-orang suruhan Direktur CIA yang merupakan pemimpin organisasi cabal. Dengan melihat semua ini, Kin segera memberitahu Tom untuk segera melakukan pertahanan di tempat perawatan Reddington dengan mengajak Dembe dan juga yang lainnya. Tak cuma itu, Kin juga meminta bantuan pada Cooper untuk segera mengirimkan pasukannya ke sana. Setelah menelpon Cooper, Kin mengajak Kaul untuk membantu Reddington. Namun Kaul mengatakan itu percuma saja karena Reddington jelas akan kalah telak karena kekurangan pasukan. Namun di sini Kaul mempunyai sebuah rencana lain untuk menghentikan aksi yang dilakukan oleh Direktur CIA, yakni dengan menyuruh Kin untuk menemui Direktur CIA untuk menunjukkan Fulcrum ini kepada Direktur CIA, sehingga seolah-olah Reddington memiliki Fulcrum itu, yang pastinya membuat Direktur CIA sangat takut jika rahasianya terbongkar. Sementara itu kita kemudian diperlihatkan dengan Direktur CIA yang kini menyuruh pasukannya untuk segera menghabisi Reddington. Peperangan pun sepertinya akan segera terjadi antara Reddington dengan anggota cabal. There's nothing you can do. What?
Agent King, I don't care what it takes. I want the target. There's nothing you won't be able to do it unless you. Detik demi detik pun berlalu dan hampir saja peperangan akan terjadi. Tapi sebelum itu, Reddington menyuruh Miss Kaplan untuk segera menyelamatkan dirinya. Karena Reddington yakin Miss Kaplan tidak akan selamat jika berada di sini. Dengan sangat terpaksa, Miss Kaplan pun melakukan perintah Reddington itu. Dan akhirnya, peperangan yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Hey, Keeping you alive. you know what to do. Di tempat berbeda, Direktur CIA tengah bersantai di kantornya. Tapi sesaat kemudian anak buahnya memberitahukan pada Direktur CIA jika Kin datang ke sini untuk menemuinya, untuk memberikan The Fulcrum pada Direktur yang selama ini Direktur cari-cari. Direktur kemudian mengizinkan Kin masuk. Tanpa basa-basi, Kin menerobos masuk dan langsung menampilkan The Fulcrum di depan Direktur CIA. I'm afraid it's too late. Political assassinations tossed. Dengan bukti-bukti video kekejaman yang dilakukan oleh para penguasa, Kin mengancam Direktur jika Direktur tidak menghentikan serangannya kepada Reddington, maka berita tentang The Fulcrum ini akan menjadi berita paling hangat di seluruh dunia. Bisa disimpulkan di sini bahwa ternyata The Fulcrum memiliki isi yang di dalamnya terlihat banyak sekali rahasia-rahasia kejahatan yang dilakukan oleh anggota cabal dan juga Direktur CIA. Dengan begini, Direktur CIA dibuat panik oleh Kin, sedangkan di lain sisi, Reddington juga akan segera dieksekusi. Kemudian karena kepanikan ini, Direktur pun takut rahasianya terbongkar, dan dengan terpaksa, ia menyuruh pasukannya untuk menghentikan serangan pada Reddington. Padahal sedetik lagi Reddington akan binasa. Dengan begini, Reddington berhasil selamat dan Kin sepertinya juga akan menjadi musuh incaran Direktur CIA. Sebelum Kin pergi, Kin memberikan Fulcrum itu kepada Direktur untuk Direktur pegang. Karena kini The Fulcrum itu telah Kin buat banyak sekali salirannya. Ketika Kin akan bergegas keluar, Direktur CIA pun mengatakan pada Kin kalau keberanian yang dimiliki Kin saat ini sama seperti ibunya Kin dulu. Kin kemudian mendatangi tempat perawatan Reddington. Di sana sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Setelah itu Kin mendatangi Reddington dan menyuruh Reddington untuk tetap tenang dan istirahat, karena Cooper akan segera mengirimkan pasukan pelindung ke sini. Tapi sebelum Kin pergi, Reddington pun menceritakan alasannya untuk menyuruh Tom mendekati Kin, di mana itu dilakukan Reddington agar Tom bisa menghapus kesedihan Kin yang ditinggalkan oleh ayah tirinya yang bernama Sam. Maksudnya di sini adalah agar Tom bisa menjaga Kin sebagai teman dan pelindung. Namun beberapa waktu berjalan, Tom malah jatuh cinta pada Kin dan menikahi Kin, yang itu berarti sudah melanggar kesepakatan yang Tom buat dengan Reddington. Saat itu, Tom yang tidak tahu berbuat apa karena Reddington terus mengancam, malah meminta bantuan pada Berlin untuk berlindung dari Reddington. Karena tidak ada cara lain untuk mengusir Tom di hidup Kin, Reddington terpaksa menyerahkan dirinya ke FBI untuk dekat dengan Kin. Dan setelah itu, Reddington pun juga terpaksa membongkar rahasia Tom sebenarnya kepada Kin agar Kin menjauhi Tom. Kin yang mendengar itu malah tidak peduli dan bergegas pergi. Within reach. Inevitably.
Couldn't you just have said yes? Di akhir scene kita diperlihatkan dengan Direktur CIA yang ternyata selama ini juga bekerja sama dengan Direktur FBI Connolly untuk bersama-sama menghempaskan Reddington dari permukaan bumi. To help provide, you wanted people who are capable of honor. Setelah itu kita diperlihatkan adegan Kim dan Tom yang saat ini duduk berdua di tengah kesunyian, bernostalgia dengan foto Kim di masa lalu, yang kemudian membuat Kim sadar bahwa Reddington telah melahap semua orang yang ada di hidupnya. Sebelum menutup percakapan, Kim menyuruh Tom untuk menceritakan secara detail siapa sebenarnya Reddington, dan film pun selesai. Reddington, what you know about Reddington?